Salam. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima dan artinya:
Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang 17 sampai yang ke-34. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai yang ke-34. Kita membacanya secara responsoria. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor napo sebulung.
Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 8 Mei 2022. 1 Romawi Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Topik minggu, kuasa Tuhan yang menghidupkan manang kuasa ni debata na panguluhon. 2. Kebaktian Minggu 15 Mei 2022. Kebaktian Minggu 15 Mei 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Kebaktian wilayah. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah di wilayah 1 pada hari Selasa 10 Mei 2022 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di rumah keluarga DE Tambun R. Boru Sinaga yang beralamat di Jalan Goaria, Tamarunang. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 1 dan Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Pembinaan calon situa. Gereja akan melaksanakan pembinaan calon situa pada hari Minggu ini 8 Mei 2022 jam 15.00 WITA. Diharapkan kepada calon situa gereja kita untuk menghadiri kegiatan tersebut. 5. Wisata rohani seksi AMA. Gereja akan melaksanakan wisata rohani ke Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara di hari Kamis sampai dengan Minggu 6 sampai dengan 9 Oktober 2022 yang akan datang. Uang pendaftaran 1.500.000 mencakup biaya akomodasi, hotel, biaya bus dan makan selama di Sumatera Utara. Catatan, ongkos untuk pesawat pulang pergi Makassar Medan dibeli sendiri oleh peserta. Diharapkan kepada kumpulan AMA gereja kita agar mendaftarkan diri kepada pengurus seksi AMA atau kepada majelis gereja kita. Pendaftaran terakhir di bulan tanggal 7 Agustus 2022. Info lebih lanjut dapat menghubungi seksi AMA Gereja HKBP Tamarunang. 6. Rapat seksi AMA. Diberitahukan kepada semua pengurus seksi AMA gereja kita supaya melaksanakan rapat selesai ibadah minggu ini di gedung sekolah minggu untuk membicarakan rencana wisata rohani ke Tarutung. 7. Persembahan ke depan. A. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk operasional gereja kita. B. Hari Minggu 15 Mei 2022 yang akan datang, kita akan memberi persembahan ke depan altar untuk diakoni gereja kita. 8. Pendalaman Alkitab, remaja, dan Naposobulung. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab pada hari Sabtu 14 Mei 2022 yang akan datang masuk pukul 19.00 WITA. Diharapkan kepada semua remaja Naposobulung atau pemuda-pemudi gereja menghadiri kegiatan tersebut. 9. Senam sehat. Gereja akan melaksanakan senam sehat bersama pada hari Sabtu 14 Mei 2022 jam 08.00 WITA bertempat di halaman gereja kita. Dimohon kepada semua jemaat untuk datang senam bersama demi meningkatkan kesehatan jasmani. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit Agusta Christine Boru Sianipar dirawat di rumah.
2 MU Hutagalung dirawat di rumah. 11 jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 2 sampai dengan 8 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1 Meti Sarira, 2 Mei wilayah 3. 2 Immanuel Sinaga, 2 Mei luar kota. 3 Edmond Dantes Sihite, 7 Mei wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 2 sampai dengan 8 Mei. Jemaat yang merayakan tidak ada. Kalau ada yang belum terdaftar, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 13 jemaat yang datang dalam ibadah. 1 Minggu 1 Mei 2022, ibadah dewasa di Gereja HKBP Tamarunang berjumlah 205 orang. 2 Minggu 1 Mei 2022, ibadah sekolah minggu berjumlah 52 orang. 3 Selasa 3 Mei 2022, ibadah kebaktian wilayah di rumah keluarga Nyonya Panjaitan Situade Borumar Paung, jumlah 33 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat dilihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1 dan seterusnya sambil kita menyerahkan persembahan. Jangan ragu, jangan bimbang.
ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka khotbah pada hari Minggu ini tertulis dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Beginilah isi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Ketika saya membaca khotbah ini, nanti saya mati meninggalkan nama baik atau nama buruk? Itu pertanyaannya. Tabita, seorang penjahit, dengan talenta yang dimilikinya, dia menjahit, membuat pakaian untuk para janda. Itu pelayanannya, sederhana sekali. Hanya dengan menjahit, dia diingat oleh orang. Itu perbuatan baiknya. Perbuatan baik
Meskipun itu sederhana, kalau dilakukan dengan kasih, maka perbuatan itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang menerimanya. Saudara-saudara, itu sebabnya Galatia 6 ayat 9 dikatakan di situ, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan saudara bosan berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, selama masih punya kekuatan, selama masih punya nafas kehidupan, selama masih punya pikiran yang sehat, selama mata masih bisa melihat, selama telinga masih bisa mendengar, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan saudara pernah bosan berbuat baik. Perbuatan kecil sekalipun, perbuatan baik sederhana sekalipun, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa kalau perbuatan baik saudara dilakukan dengan kasih. Sehingga nanti ketika kita meninggal, maka kita akan dikenang. Itu dia, manusia mati meninggalkan nama. Selanjutnya tentang mukjizat. Apakah mukjizat? Mukjizat itu pekerjaan atau perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tabita sakit dan meninggal, semua orang bersedih, dan mereka mengetahui bahwasanya ada Petrus di dekat dengan Yope. Kebetulan Petrus ada di Lida, sedang pelayanan. Segera orang-orang di Yope menyuruh memanggil Petrus untuk menolong si Tabita ini. Dan kita telah baca tadi Bapak Ibu, dengan kuasa Tuhan Tabita hidup kembali. Itu mukjizat. Sekarang bagaimana mukjizat itu di zaman ini? Kita mungkin sering mendengar bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para penginjil, beberapa aliran gereja. Mungkin ada di antara kita yang tercengang-cengang, terheran-heran, mengapa bisa begitu